masuk Islam itu karena dulu pertama lingkungan dari biras, berarti ya biras saya itu kan biasanya sahur itu kalau di kampung karena masih dalam keadaan yang minim, malam-malam masak tetap saya temenin, jadi saya pun ikut sahur. Pertamanya saya gimana sih rasanya kok orang puasa satu hari tidak makan. Jadi saya jalani, ternyata waktu buka puasa itu kok rasanya nahan satu hari tidak makan, setelah kita buka tuh rasanya lega. Walaupun kita minum dengan segelas air putih aja rasanya nikmat, kayak seperti orang mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Terus yang keduanya tuh setiap saya sekolah, di sekolahan itu waktu tahun dulu sekitar tahun 80-90-an itu kan kalau negeri itu kan jarang ada, agak kurang dalam pendidikan agama selain agama Islam, biasanya hanya agama Islam. Di situ saya udah tertarik, saya mulai belajar, tapi belajar saya itu yang sifatnya tuh menghafal. Kalau disuruh nulis saya tetap tidak bisa nulis. Biasa kalau nulis nanti kawan saya suruh nulis, tapi kalau hafalan atau ngerjakan soal yang lain sifatnya pertanyaan, biasanya saya bisa. Seterusnya setelah saya menginjak dewasa atau remaja, banyak teman saya yang rata-rata memang muslim, dari sahabat yang terdekat, tukar pikiran, yang bisa diajak bermain dalam sehari-hari. Alhamdulillah setelah itu saya ingin mempelajarinya. Tidak lama kemudian setelah saya sudah selesai sekolah, saya bekerja di Bumi Raya. Kebetulan juga saya juga kenal dengan sekarang menjadi suami saya itu seorang muslim juga. Waktu itu kami sama-sama ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Suami saya bilang kalau masuk Islam bagaimana. Jadi saya memberanikan diri untuk saya pulang ke kampung menghadap kedua orang tua saya. Jadi waktu itu dengan modal nekat bertanya kepada kedua orang tua. Jadi orang tua saya kayaknya juga pertamanya kecewa dan kayaknya tidak respon. Tapi walaupun gimana, karena kami ini udah sama-sama saling mencintai, walaupun apapun yang akan terjadi tetap kami minta izin dan doa restunya. Alhamdulillah beliau tidak bisa langsung iya kan gitu, tetapi sedikit demi sedikit dengan adanya kami langsung mempunyai kesepakatan dengan calon suami, kami minta surat pernyataan bahwa kami memeluk agama Islam. Waktu itu kami diberi dan kami langsung melaksanakan ngurus surat nikahnya di Pontianak. Tetapi dari KUA Pontianak memberikan kami dispensasi untuk nikah di Jawa karena saya dengar kalau kita masih mempunyai keluarga dari saudara orang tua kita yang muslim, tetap kita mau mencari. Jadi kami mencari adik dari bapak kami, yaitu paman kami, untuk menikahkan kami sebagai wali. Alhamdulillah di Jogja kami ngurus nikah kembali. Barulah kami melaksanakan ijab kabulnya di Jogja. Alhamdulillah setelah sampai di Jogja, setelah menikah kami pulang lagi ke Pontianak. Setelah di Pontianak melanjutkan aktivitas seperti biasa. Pada waktu itu tahun 1999 ataupun hampir akhir tahun gitu, perusahaan kami mengalami guncangan, yaitu mutasi besar-besaran, bahkan ada yang di PHK. Dari situlah saya mulai hijrah. Maksudnya saya mengajak teman-teman, saya datangin dari rumah ke rumah satu-satu, saya ajak untuk mendirikan suatu pengajian. Alhamdulillah waktu itu kami bisa
merekrut teman-teman sekitar 40 orang. Kami belajar di Surau Nurul Iman di Cempaka Putih Dalam. Di situ kami belajar dari Iqra, dari pertama membaca itu dari Iqra. Alhamdulillah juga ibu-ibunya yang lain udah ada yang bisa membaca Al-Quran, saling membantu, saling mempelajari. Betapa sulitnya waktu itu kami belajar untuk membaca, mengenal huruf, mengeluarkan huruf yang dengan benar. Di situ kami mencari seorang ustazah kami bernama Siti Aisyah yang sekarang beliau ngajar di Al-Mumtaz. Dengan berjalannya waktu, kami mengenal ibu-ibu yang lain, pengajian yang lain, jadi kami juga bergabung mengikuti pengajian-pengajian di luar dari majelis kami. Di situ kami juga mengenal ikut bergabung di PKMT, bergabung di Muslimat. Alhamdulillah, setelah kami sudah lama belajar mengaji, barulah kami memberanikan diri untuk membentuk suatu pengajian yang kami beri nama Majelis Taklim Nurul Iman. Majelis Taklim Nurul Iman yang beranggotakan sekitar 40-an pada waktu itu. Dan berselangnya waktu, kami kenal dengan ibu-ibu yang mu'alaf yang lainnya, makanya kami juga bergabung gimana cara menimba ilmu dan ingin belajar ilmu, belajar agama Islam dengan yang sebenar-benarnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami di sini mengumpulkan mu'alaf yang ingin memang benar-benar belajar. Mu'alaf kami dibimbing oleh Bapak Zulkifli beserta istri. Alhamdulillah mereka selalu sabar dan selalu meluangkan waktu untuk mengambil mu'alaf yang dari Parit Semben, dibawa ke sini, diambil pakai oplet, nanti setelah selesai belajar baru dikembalikan lagi. Dan untuk saat ini kami fokuskan untuk belajar mu'alaf tetap di rumah kami di sini, walaupun apa adanya, tapi niat ibu-ibu mu'alaf tadi memang luar biasa. Beliau ingin antusias sekali untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ingin belajar Islam yang sebenar-benarnya. Di keluarga saya kan ada 7 bersaudara, yang laki-laki mereka masih non-muslim. Alhamdulillah yang perempuan, alhamdulillah mereka udah masuk Islam. Terutama yang masuk Islam pertama saya, terus kakak saya, adik saya itu ada 2 masuk Islam. Alhamdulillah. Beliau adik-adik saya pun belajarnya juga alhamdulillah kayaknya serius. Mereka mendatangkan guru ngaji untuk belajar ngaji membaca Al-Quran. Dan tantangan selanjutnya itu dari kiri kanan kita ini tetap ada, Mas. Pertama saya dulu memakai hijab udah dikata, oh Bu Aji, gitu. Tapi saya senyum saja dan saya mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa terwujud, Allah ngabulkan, saya gitu. Yang keduanya tuh saya juga pernah dicibir, masa orang mu'alaf bisa jadi ketua majelis taklim, apa yang mau dihitukan. Saya hanya bilang ini bukan kemauan saya, ini kan ibu-ibu juga yang nunjuk. Mungkin ini tantangan buat saya biar lebih maju lagi dan lebih saya tetap belajar lagi untuk memajukan kaum muslim, terutama di daerah saya, di kampung saya, untuk belajar lebih bagus lagi. Begitu saya udah mempelajari Islam ini, saya ikut itu, saya sama sekali saya tidak menginjakkan ke itu lagi, ke gereja lagi. Dan saya pulang ke orang tua saya hanya waktu Lebaran, karena saya menghargai dan saya menghormati walaupun gimana dia tetap orang tua saya. Kok semuanya ada doanya, ada aturannya gitu kan? Mau terutama mau buang air kecil ke WC ya, kita baca doa keluar dari kamar mandi, buang itu juga ada doanya. Oh, jadi semuanya
diatur, maksudnya ada aturannya gitu kan ya. Terus saya pikir-pikir juga, kalau kita puasa berarti kita kan 1 hari tidak makan. Berarti kita nih bisa membayangkan seandainya orang itu tidak mampu atau orang itu tidak punya apa-apa. Oh, jadi saya juga terbiasa. Oh, enggak, itu berarti kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau menurut saya Islam tuh tergantung kita menyikapinya ya Mas ya. Kalau Islam yang pernah udah saya ini kan orang tuh biasa bilang, oh ini aturannya seperti ini seperti ini. Kalau saya pokoknya berdasarkan apa yang di dalam Al-Quran dan Hadis yang itu saya anggap lurus, maksudnya tidak menyimpang itu, berarti itu yang benar gitu. Islam tuh menurut saya tuh kalau ibarat buah tuh, kalau diibaratkan buah tadi tuh kayak buah manggis. Dikupas itu, kalau semakin kita kupas mendapatkan biji yang putih itu tuh manis gitu Pak. Istilahnya dulu Katolik, saya ini kesini lebih tenang, saya lebih tenang gitu kan, lebih tenang. Saya malam-malam bisa bangun, saya ambil air wudhu, saya sholat, saya minta Allah, saya curhat sama Allah. Apa yang saya rasakan, disitulah saya mengadu, saya meminta, walaupun gimana pun. Kalau misalnya saya sakit, saya menangis, rasanya habis itu saya plong, saya tenang gitu. Takutnya saya kalau curhat dengan orang tuh nanti kalau ada kelas atau apa nanti sana sini. Kalau sama Allah nih langsung gimana ya Mas ya, orang pun tidak tahu ya. Kalau Allah tuh kan mendengar doa kita, mungkin tidak dijawab sekarang, entah mungkin nanti kan kita tidak tahu.